Halo, selamat datang. Di pembahasan kali ini kita bakal bongkar nih pemicu-pemicu tersembunyi yang mengarahkan keputusan kita setiap hari. Seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Oke, kita mulai dari sebuah teka-teki ya. Coba bayangin deh, ada toko yang susah banget jual koleksi perhiasan Pirus. Pemiliknya udah coba macam-macam cara, tapi gara-gara salah tulis harga, malah jadi 2 kali lipat lebih mahal. Dan tiba-tiba, ludes terjual. Kok bisa ya? Nah, jawabannya aneh banget. Bukan dari dunia bisnis, tapi malah dari dunia hewan. Kedengarannya emang nggak nyambung, tapi percaya deh, nanti semua bakal jadi masuk akal. Oke, untuk paham apa yang terjadi, kita perlu nyelam lebih dalam ke konsep respons otomatis atau sebut aja mode autopilot kita. Jadi, para ahli perilaku hewan nemuin sesuatu yang luar biasa tentang induk kalkun. Mereka tuh ibu yang penyayang banget. Tapi sayangnya itu cuma dipicu sama satu suara, ciap-ciap. Kalau ada anak kalkun yang bersuara ciap-ciap, dia bakal dirawat. Tapi kalau diam, wah, bisa diabaikan. Nah, eksperimennya jadi makin aneh waktu para ilmuwan pakai boneka musang yang notabene predator alaminya kalkun. Waktu boneka itu dikasih rekaman suara ciap-ciap, si induk kalkun bukan cuma nerima, tapi malah meluk boneka itu seolah-olah anaknya sendiri. Ini benar-benar respons otomatis yang mekanis banget. Ilmuwan nyebut perilaku ini pola tindakan tetap. Gampangnya, bayangin aja kayak kaset. Suara ciap-ciap itu tombol play-nya. Begitu tombol itu ditekan, seluruh program menjadi ibu langsung jalan otomatis, tanpa mikir sampai selesai. Atau biar lebih gampang ingatnya, kita pakai istilah ini aja. Klik, jalan. Ada satu pemicu, klik, yang mengaktifkan programnya. Dan respons otomatisnya pun jalan. Dan ini nggak cuma terjadi di kalkun loh. Contoh lain, burung robin jantan. Dia bakal nyerang segumpal bulu merah karena itu tanda ada saingan, tapi bakal cuek bebek sama replika robin jantan yang sempurna, tapi nggak ada bulu merahnya. Jadi, bulu merah itu adalah fitur pemicu. Satu detail spesifik yang ngejalanin seluruh program pertahanan wilayah. Nah, pertanyaannya, apa manusia juga punya pemicu klik, jalan, kayak gitu? Jawabannya jelas punya. Yuk kita lihat salah satu yang paling sering kita temui. Psikolog sosial Ellen Langer pernah bikin studi klasik. Dia minta izin buat nyelak antrean di mesin fotokopi. Waktu dia cuma minta izin biasa, bolehkah saya menggunakan mesin Xerox? Cuma 60% yang kasih. Tapi waktu dia kasih alasan, karena saya lagi buru-buru, yang setuju langsung lonjak jadi 94%. Nah, ini bagian gilanya. Waktu dia kasih alasan yang nggak masuk akal, karena saya harus bikin beberapa salinan, ya iyalah semua orang di situ juga mau bikin salinan kan, yang setuju tetap aja tinggi banget, 93%. Jadi, poin pentingnya di sini adalah ternyata bukan alasannya yang penting, tapi kata karenanya itu sendiri. Kata itu berfungsi sebagai fitur pemicu. Kita dengar kata karena, dan otak kita otomatis mikir, oh dia punya alasan yang bagus, dan kita pun setuju. Klik, jalan. Oke, sekarang kita udah mulai paham kan mekanismenya gimana? Yuk, kita balik lagi ke teka-teki perhiasan tadi dan cari tahu kenapa sih jalan pintas mental ini ada. Nah, ini dia jawaban misteri perhiasan Pirus itu. Para pembelinya itu turis-turis kaya yang nggak ngerti soal kualitas batu Pirus. Jadi, mereka pakai jalan pintas, sebuah stereotip yang udah tertanam. Mahal sama dengan bagus. Kenaikan harga itu jadi fitur pemicu buat kualitas. Tanpa mikir panjang, otak mereka langsung klik. Ini lebih mahal, berarti lebih bagus. Dan jalan, mereka langsung beli. Dan sebelum kita ngejudge para pembeli ini, penting banget buat kita paham kalau jalan pintas mental kayak gini tuh sebenarnya perlu. Seperti kata filsuf Alfred North Whitehead, peradaban itu bisa maju justru karena kita bisa melakukan banyak hal tanpa perlu mikirin setiap detailnya. Kita butuh proses otomatis ini biar bisa berfungsi. Coba deh pikirin, dunia modern itu kan rumit banget, serba cepat, dan informasinya banyak banget. Kita nggak punya waktu, energi, atau kapasitas buat menganalisis setiap keputusan satu persatu. Jadi, stereotip dan aturan praktis ini ya semacam mekanisme bertahan hidup buat otak kita. Tapi, ya gitu, ada sisi gelapnya. Karena respons ini otomatis banget, mereka jadi bisa dieksploitasi. Mari kita lihat beberapa tuas pengaruh yang paling kuat. Ada loh orang-orang, penjual, marketer, penggalang dana, yang disebut profesional kepatuhan. Pekerjaan mereka yaitu memahami tuas-tuas psikologis ini dan menggunakannya buat bikin kita bilang iya. Tuas yang pertama, bukti sosial.
Gini deh, kita cenderung nganggap suatu perilaku itu benar kalau kita lihat banyak orang lain ngelakuin hal yang sama. Kalau semua orang ngelakuin, berarti itu hal yang benar kan? Ini semacam kebenaran versi orang banyak. Dan inilah kenapa ulasan online dan rating bintang itu punya pengaruh yang dahsyat banget. Berikutnya, otoritas. Dari kecil, kita kan diajarin buat patuh sama figur otoritas. Orang tua, guru, dokter. Akibatnya, kita jadi punya kecenderungan buat nurutin permintaan dari seseorang yang kita anggap ahli. Kadang-kadang malah tanpa nanya-nanya lagi. Oke, kita lanjut ke dua tuas pengaruh kuat lainnya yang juga sering banget dipakai. Terus, ada yang namanya kelangkaan. Waktu sesuatu itu susah didapatin, kita malah jadi makin pengen. Penawaran terbatas. Sisa 3 unit lagi. Kalimat-kalimat kayak gitu tuh memicu rasa takut ketinggalan alias FOMO dan ngedorong kita buat bertindak cepat, seringnya tanpa mikir panjang. Dan mungkin ini yang paling halus mainnya, komitmen dan konsistensi. Intinya, kita itu hampir terobsesi untuk kelihatan konsisten. Sekali kita udah ngambil sikap atau bikin keputusan, kita ngerasa ada dorongan kuat buat terus berpegang sama keputusan itu. Dan ini efeknya kuat banget loh. Begitu kita membuat komitmen, apalagi komitmen di depan umum, sekecil apapun itu kita bakal ngerasa ada tekanan dari dalam dan dari luar buat terus konsisten sama komitmen itu. Ini yang bikin kita jadi rentan banget sama permintaan-permintaan selanjutnya yang sejalan sama komitmen awal kita. Jadi setelah tahu semua ini, gimana dong cara kita melindungi diri? Gimana caranya biar autopilot kita nggak dibajak? Kuncinya cuma satu, kesadaran. Dengan memahami pemicu-pemicu ini, kita bisa mulai sadar kapan trik ini lagi dipakai ke kita. Kita bisa jeda sejenak, matiin autopilot, dan tanya ke diri sendiri. Saya setuju karena ini memang permintaan yang bagus, atau karena salah satu tuas pengaruh tadi baru aja ditarik. Tahu aturannya adalah langkah pertama biar nggak jadi korban. Jadi saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan. Dalam keputusan sehari-hari Anda, apakah Anda yang mengendalikan permainan atau justru Anda yang sedang dipermainkan?